Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How is life? Hopefully you are fine today. Okay, today we are going to learn about modal should, must, have to, or has to. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal should, must, have to, and has to. Nah, di sini dari ketiga modals ini artinya sama, yaitu harus, akan tetapi kegunaannya tentu yang berbeda. Apa itu kegunaannya? Let's check this out. Okay, firstly, we will discuss about should. Should di sini artinya harus, sama seperti must and have to artinya juga harus. Akan tetapi kegunaan should di sini sebagai suggestion or advice, sebagai saran atau nasihat. Kapan saran atau nasihat itu diberikan? When we want to ask for and give a suggestion or advice. Ketika kita ingin memberikan atau kita meminta sebuah saran atau nasihat kepada orang lain. Nah, sebagai bentuknya, formnya untuk kalimat positif, subject, should, and verb 1. Lalu untuk negative sentence, subject, should not, atau singkatannya adalah shouldn't plus verb 1. Nah, untuk should di sini untuk kegunaannya semua sama ya, dari subjeknya bisa menggunakan I, you, they, we, he, she, it, atau jamak atau tunggal subjek, boleh ya. Nah, the examples are, contohnya adalah number 1, we will have an English test tomorrow. We should study hard. Again, we will have an English test tomorrow. We should study hard. Yang artinya kita akan ada tes bahasa Inggris besok. Kita sebaiknya atau seharusnya belajar yang keras atau belajar yang tekun, seperti itu ya. Jadi untuk should di sini bisa berarti seharusnya atau sebaiknya karena untuk kalimat saran. Oke, let's read it again. Kita baca lagi ya. We will have an English test tomorrow. We should study hard. Kita akan ada tes bahasa Inggris besok. Kita harus atau sebaiknya belajar giat, belajar keras. Oke. Next, the second examples. It's raining. You should bring umbrella or raincoat. Sedang hujan nih. Kamu sebaiknya membawa payung atau jas hujan. Seperti itu ya. Next is, we will learn about must. Kita akan mempelajari tentang must. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, must berarti harus. Akan tetapi harus di sini digunakan untuk rules and obligation, sebagai aturan atau kewajiban. Nah, untuk must di sini kita menggunakan kata must itu untuk harus itu ketika kita benar-benar merasa bahwasannya kita harus melakukan suatu aturan atau kewajiban itu berdasarkan dari diri kita sendiri, keinginan kita. Nah, akan tetapi rules and obligation itu juga munculnya berada pada aturan yang ada di sekitar kita ya. Untuk formnya, untuk structure-nya kita menggunakan subject plus verb 1 untuk kalimat positif. Untuk negative sentence kita menggunakan subject plus must not atau mustn't plus verb 1 ya. Itu belum saya tuliskan, itu harusnya plus verb 1 juga ya. Nah, di sini untuk must not atau mustn't di situ sudah saya tuliskan untuk note ya, untuk catatannya. Must not itu sebagai prohibition, sebagai larangan. Nah, contohnya seperti apa sih? Oke. Number 1, I must study hard before exam. Saya harus belajar yang keras sebelum ujian. Nah, jadi di situ ya, saya berarti harus benar-benar belajar nih sebagai keharusan. Next, we must not be noisy. We must respect to each other. Kita tidak boleh rame, kita harus respect satu sama lain gitu. Jadi must not di sini sebagai larangan ya.
tidak boleh atau dilarang seperti itu. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. Kita dilarang litter, membuang sampah sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah di tong sampah seperti itu ya. Next, I must wear black shoes to school. Saya harus memakai sepatu putih ke sekolah. Sepatu hitam ke sekolah ya. Jadi I must wear black shoes to school. Saya harus memakai sepatu hitam ke sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah rules and obligation, sebagai aturan dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita menggunakan kata must dan must not atau mustn't sebagai larangan atau prohibition. Okay? Is it clear, dear? Okay, for the next is we will discuss about have to and has to. Nah, have to and has to di sini sama ya untuk kegunaannya. Dan artinya pun sama, artinya adalah harus. Akan tetapi have to sama has to di sini kita gunakan untuk sebuah aturan when we can choose what to do or no option. Ketika kita tidak ada pilihan untuk dilakukan atau tidak ada option, tidak ada pilihan ya. For the subject untuk have to kita menggunakan I, you, they, we atau jamak. Ya. Lalu bentuknya adalah subject have to plus verb 1. Untuk negative sentence-nya ada subject don't have to plus verb 1 ya. And then for the examples are number 1, I have to go home early before the parties begin. Saya harus pulang lebih awal sebelum pestanya dimulai. Nah, no option here. Jadi tidak ada pilihan kan di sini. Jadi harus benar-benar pulang sebelum pestanya dimulai. Harus ya kan? Next, we don't have to watch the movie. Kita tidak harus menonton film atau movie. Nah, jadi don't have di sini is used when we have freedom to do or not to do. Kita punya kebebasan untuk memilih. Nah, seperti tadi contohnya, we don't have to watch the movie. Jadi kita tidak harus menonton film. Tidak harus, jadi boleh enggak, boleh iya gitu ya kan. Next is has to. Has to di sini sama artinya harus, kegunaannya pun sama. Sebagai suatu hal yang harus kita lakukan karena kita tidak ada pilihan lain. Nah, untuk has to di sini subjeknya beda dengan have to. Kalau have to tadi untuk subjek I, you, they, we. Kalau has to untuk subjek he, she, it. Nah, bentuknya adalah subject has to plus verb 1 for positive sentence. For negative sentence, subject doesn't have to plus verb 1 ya. For the examples, he has to see the dentist because of his toothache. Dia harus ke dokter karena sakit giginya. Jadi harus ke dokter, gak ada pilihan lain. Pokoknya harus, ini kayak gitu ya. Harus ke dokter karena sakit gigi. Next, number 2. Marina doesn't have to go to the camp. Marina tidak harus pergi ke camp, ya kan? Jadi di sini untuk doesn't have itu juga digunakan ketika subjeknya he, she, it tunggal, atau one name. Name of personnya ada satu, tunggal ya. Doesn't have, tidak harus. Jadi doesn't have to and don't have itu juga digunakan ketika kita boleh memilih antara harus melakukan atau tidak. It's free, jadi bebas ya. Sekali lagi contohnya, Marina doesn't have to go to the camp. Marina tidak harus pergi ke camp. Okay anyone, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.